Malam itu terlihat mobil Gary beserta istri dan anak-anaknya sedang dalam perjalanan pulang setelah pergi berlibur ke suatu tempat. Gimana? Ayah sudah menepati janji kan untuk ajak kalian berlibur. Ayah sudah tidak punya hutang lagi kan? Ujar Gary seraya sibuk dengan jalanan di depannya. Ayah memang terbaik, jawab Cia. Tapi kapan-kapan aku ingin sekali ke Pulau Penyu ya. Kalau ayah libur bisa dong ajak kita ke sana, sambung Cio. Bisa, asal kalian belajar dengan benar dan mendapatkan peringkat 10 besar di sekolah. Potong Aubrey seraya menoleh ke arah kedua anak kembarnya itu. Cia tertawa bersemangat karena memang dia selalu mendapatkan peringkat 5 besar di sekolahnya. Sementara Cio harus memanyunkan bibirnya karena tidak mungkin masuk peringkat 10 besar seperti yang ibunya katakan. Mustahil dengan kemampuan otak Cio yang di bawah rata-rata. Kau tertawa mengejekku ya? Cio menatap sang adik yang duduk di sampingnya. Tidak, aku tertawa karena aku sudah masuk ke dalam 10 besar dan akan pergi bersama ibu ke Pulau Penyu. Dan kau, hahaha, ayolah belajar lebih giat. Jangan suka nyontek, kau ini. Apa? Ayo pukul aku kalau berani. Sudah, hentikan. Tuhan, kalian ini selalu aja ribut. Ayo, sekarang baikan, perintah Aubrey. Tidak mau, teriak keduanya serentak. Aubrey menghela nafas panjang seraya menggelengkan kepalanya, melihat tingkah kedua anaknya itu. Sabar sayang, Gary mengelus punggungnya. Tiba-tiba Gary merasa ada yang aneh dari ban mobilnya. Sayang, sepertinya mobil kita kempes. Gary menghentikan mobilnya di pinggir jalan, tepatnya di samping hutan yang berada di kanan dan kiri jalan. Aku turun untuk mengeceknya sebentar. Gary pun turun dari mobil untuk mengeceknya. Benar saja, ban depan sebelah kirinya kempes, sehingga Gary harus menggantinya dengan yang baru. Ibu turun sebentar. Kalian tetaplah di sini dan jangan keluar. Mengerti? Mengerti, Ibu? Serentak mereka menjawab. Aubrey pun menyusul suaminya turun dari mobil. Kau bisa menggantinya, sayang? Tanya Aubrey yang sudah berdiri di samping Gary. Bisa, sayang. Tenang aja. Setelah mengambil ban yang baru, Gary mulai melepaskan ban yang kempes dan menggantinya. Setelah beberapa menit berselang, Gary pun berhasil menggantinya dibantu oleh Aubrey di sana. Gary menaruh ban yang kempes tadi di bagasi mobilnya. Ayo, kita let's go. Gary merangkul sang istri masuk ke dalam. Namun seseorang dengan cepat berlari ke arah bagasi belakang mobil Gary yang belum tertutup dengan rapat. Dia masuk ke dalam bagasi tersebut dan menutupnya kembali dengan rapat. Sementara mobil Gary sudah melaju dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Suara langkah sepatu serentak terdengar di sana. Sial, kemana larinya si brengsek itu? Lagian kau bodoh sekali. Bisa-bisanya kalah dengan seseorang yang kedua tangannya sudah diborgol. Pengawal itu memukul pengawal lainnya yang berada satu mobil dengan Jack. Ternyata Jack berhasil melarikan diri serta menghajar pengawal yang berada satu mobil dengannya. Lalu berlari menelusuri tepi jalan pinggiran hutan, hingga dia menemukan mobil Gary dan masuk ke dalam bagasinya. Salah satu pengawal mencoba menghubungi Rafael. Halo, Tuan. Jack berhasil melarikan diri. Maafkan kami, Tuan, ujar pengawal itu. Bodoh, kalian berjumlah banyak tapi kalah dengan satu orang yang sudah diborgol. Memalukan sekali. Untung aja aku belum memberitahu Tuan LaBryan. Cari dia sampai kalian menemukannya, jawab Rafael dengan nada bicara yang emosi. Baik, Tuan. Sambungan pun terputus. Para pengawal itu kembali mencari keberadaan Jack di sana. Sementara Rafael masih berada di tempat kejadian melihat seisi mobil yang digunakan oleh Jack. Ini benar-benar mobil classy. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Gumam Rafael. Atau jangan-jangan? Rafael menunjukkan raut wajah penuh penasaran, lalu memasuki mobil itu dan berlalu.
Kedua bola mata Classy membulat saat melihat mobilnya terparkir di depan halte yang dia duduki sedari tadi. Jack, batin Classy dengan senyuman girang di sana. Namun tidak ada seorang pun yang turun dari mobil membuat Classy terpaksa menghampirinya dan masuk ke dalam. Jack, kenapa kau tidak menghubungiku? Ujar Classy seraya menutup pintu mobil. Classy terbelalak saat melihat Rafael di sampingnya. Kau? Classy terpaku melihatnya. Kenapa? Apa kau berharap yang datang menjemputmu adalah Jack? Kenapa kau bisa tahu? Bukankah kau sendiri yang memanggilku Jack tadi? Classy menutup mulutnya. Di mana kau mendapatkan mobil ini? Tanya Classy dengan raut wajah penuh kepanikan. Aku mendapatkannya di tepian pantai. Aku pikir ini adalah mobilmu, makanya aku mengambilnya. Jangan bohong, Rafael, bentak Classy. Aku tidak berbohong, aku benar-benar menemukannya di tepi pantai. Aku kira kau yang berada di sana. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Untung aja, aku yang melihat dan membawanya. Coba kalau orang asing, pasti mobilmu sudah dia curi dan hilang. Tapi, Rafael menginjak pedal gas dan berlalu dari sana. Tapi apa? Apa kau memberikan mobil ini pada seseorang yang bernama Jack? Iya, dia meminjamnya karena motornya rusak. Tapi kemana dia? Kenapa membiarkan mobilku di pantai? Kau hubungi saja dia nanti setelah pulang. Rafael menunjukkan raut wajah santai tak mencurigakan sama sekali. Rafael, jangan-jangan Jack berhasil dibawa oleh orang yang mengincarnya. Bagaimana ini? Classy mulai panik sekali. Sementara Rafael terus memperhatikannya yang berulang kali mencoba menelpon Jack. Namun tidak tersambung juga. Nomornya tidak aktif. Bagaimana ini? Ayo kita mencarinya, ajak Classy. Tenanglah, siapa tahu nanti sudah aktif lagi. Sabar dulu, aku akan ikut mencarinya nanti. Rafael tersenyum sinis menatap Classy yang sibuk dengan ponselnya. Benarkah kau akan ikut membantuku mencarinya? Iya, tenang aja. Asal kau langsung mengabariku saat ponselnya telah aktif atau kau mendapatkan kabar darinya. Bagaimana? Baiklah. Classy yang sama sekali tidak tahu maksud dan tujuan Rafael justru percaya dengannya. Pasalnya, Rafael beserta sang papa tidak pernah memberitahu apa misi mereka padanya. Sehingga dengan mudah Classy mempercayai Rafael begitu saja. Sudah sampai, turunlah. Jangan lupa selalu mengabariku, seru Rafael. Tenang aja. Classy turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam. Sementara Rafael pergi menggunakan mobil Classy menjauhi halaman mansion. Gary dan Aubrey sudah sampai di garasi rumahnya. Mereka semua turun dari mobil dan berlalu masuk ke dalam. Akhirnya sampai juga, ujar Gary. Nanti Cia dan Cio harus tidur dengan cepat. Ibu tahu kalian pasti sangat lelah kan? Perintah Aubrey. Siap ibu, jawab mereka serentak. Sekepergian mereka semua, terlihat Jack membuka pintu bagasi dan keluar dari sana. Jack menjatuhkan tubuhnya di atas lantai dan terlentang seraya mengatur nafasnya yang sangat memburu. Untung aja aku bisa melarikan diri ke sini. Gumam Jack seraya memejamkan kedua matanya. Keesokan paginya, terlihat Cia dan Cio yang sudah bersiap-siap akan pergi ke sekolah. Dia berjalan ke arah garasi untuk segera naik ke dalam mobil. Tiba-tiba, Cio melihat tubuh Jack yang terbaring di belakang mobil dengan kedua mata yang terpejam. Ayah, ibu, kemarilah. Ada mayat di sini, teriak Cio. Cia yang juga melihatnya pun ikut takut dan beringsut mundur. Gary segera lari menuju ke sumber suara, diikuti oleh Aubrey di belakangnya. Ya Tuhan, teriak Aubrey. Sementara Gary terduduk di samping Jack, seraya memeriksa denyut nadinya. Dia masih hidup, ujar Gary. Ayo sayang, bawa dia ke dalam. Perintah Aubrey seraya berlari masuk ke dalam, diikuti oleh Gary yang menggendong Jack. Mereka meletakkan tubuh Jack di atas sofa ruang utama. Sayang, kita lepaskan borgolnya dulu. Lihatlah tangannya, terluka karena gesekan dari borgol itu, ujar Aubrey dengan panik.
Biar aku hancurkan borgol itu. Gary masuk ke dalam untuk mengambil alatnya. Terlihat Cia dan Cio yang masih berdiri mematung di sana. Kalian berangkat dulu sama Pak Sopir. Biar ibu dan ayah yang akan menolongnya. Mengerti? Mengerti, Bu? Serentak mereka menjawab. Ayo keluar. Aubrey mengantarkan mereka sampai di teras rumah, lalu memanggil sopir untuk mengantarkan keduanya pergi ke sekolah. Sekepergian mereka, Aubrey kembali masuk ke dalam dan ternyata bolgor tersebut sudah lepas dari tangan Jack. Aku ambilkan dulu kotak P3K-nya. Aubrey berlari mengambilnya dan kembali membawa kotak tersebut. Aubrey mulai membersihkan luka di kedua pergelangan tangan Jack. Ish. Jack terbangun seraya meringis kesakitan saat Aubrey masih mengobatinya. Tahanlah, ini memang perih. Biar aku balut lukamu dulu. Ujar Aubrey seraya membalut luka Jack dengan perban dan juga plester yang mengelilingi pergelangannya. Gary terus menatap wajah Jack yang sedikit pucat. Apa perlu aku panggilkan dokter untukmu? Tanya Gary. Tidak perlu, Tuan. Terima kasih, jawab Jack. Beranjak duduk setelah Aubrey menyelesaikannya. Gary duduk dan menatap lekat ke arah Jack di depannya. Sementara Aubrey sudah pindah posisi duduk di samping sang suami. Siapa kau? Tanya Gary. Saya. Kenapa kau tiba-tiba berada di rumahku? Gary memotong pembicaraannya. Ceritanya panjang, Tuan. Jack menundukkan wajahnya. Ceritakan bagian yang penting saja secara ringkas. Perintah Gary. Jack mulai menghela nafas panjang lalu bercerita sedikit. Semalam aku ditangkap seseorang dan aku bisa melarikan diri. Saat sedang dikejar beberapa musuh, aku melihat ada sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Aku masuk ke dalam bagasi yang belum ditutup dengan rapat dan mobil itu ternyata milik Tuan. Hingga sampailah aku di rumah ini. Jelas Jack. Terlihat dari pakaianmu yang rapi, sepertinya kau bukan seorang berandal. Lalu kenapa mereka mengejarmu dan akan menculikmu? Gary semakin penasaran dibuatnya. Ada suatu masalah, Tuan, jawab Jack dengan singkat. Aubrey sedari tadi memperhatikan baju yang dikenakan oleh Jack. Akhirnya ternganga saat melihat merek yang terpampang di saku jas hitam yang Jack gunakan. Ya Tuhan, lihatlah jasmu, cetus Aubrey yang mengagetkan keduanya, sehingga mereka pun menoleh ke arahnya serempak. Ada apa dengan jasnya, sayang? Gary yang bingung sangat mempertanyakannya. Bukankah itu merek keluaran terbaru dari butiknya Naurin? Kau membelinya? Berarti kau bukan berandal, karena setauku jas itu sangat mahal, ujar Aubrey. Benarkah? Berapa kau membelinya? Gary menoleh ke arah Jack. Aku membelinya 100 juta. Hah? Benarkah? Kok murah sekali? Tidak mungkin. Jas keluaran butik Naurin tidak mungkin ada yang di bawah 500 juta. Kau bohong kan? Cerca Aubrey. Ya ampun, kenapa uang ratusan juta sangat mudah mereka ucapkan hanya untuk satu jas yang aku pakai? Berarti berapa harga jas ini? Batin Jack seraya melihat ke arah tubuhnya. Sudahlah sayang, kita sedang menginterogasinya. Kenapa kau justru mempermasalahkan sebuah harga jas? Sambung Gary. Tapi jas itu memang mahal sayang. Aku ingin membelikannya satu untukmu sebagai hadiah ulang tahunmu besok. Benarkah? Kau sangat romantis sekali. Gary mencubit kedua pipi sang istri. Sementara Jack yang melihat mereka berdua bermesraan merasa geli. Bahkan bulu kuduknya berinding disko seketika. Kalau begitu aku permisi Tuan, Nyonya. Jack beranjak dari duduknya. Kau mau kemana? Tanya Gary. Aku tidak mau mengganggu keromantisan kalian berdua. Kalian benar-benar terlihat sangat serasi dan cocok menjadi pasangan suami istri. Benarkah? Wah, kalau begitu sana pergi. Aku juga tidak ingin diganggu. Cetus Aubrey. Tapi sayang, shh, biarkan dia pergi agar tidak mengganggu keromantisan kita. Aubrey bersandar di bahu kekar suaminya. Baiklah. Gary merangkul sang istri dan menciumi pucuk kepalanya berulang kali.
Dasar puber kedua, batin Jack seraya berlalu dari sana. Jack berjalan melewati para pengawal Gary dengan santai hingga sampai di luar gerbang. Bahkan tuan tadi pun mempunyai banyak pengawal di rumahnya. Berarti dia bukan sembarangan orang juga seperti Classy. Gumam Jack seraya menghentikan taksi yang melintas di depannya. Jack mengambil ponsel yang berada di dalam saku jas bagian dalamnya, lalu menghubungi Classy. Beberapa detik pun tersambung. Classy pun mengangkat panggilannya. Halo Jack, kau di mana? Aku mencarimu dari kemarin. Classy mengoceh. Tenangkan dulu dirimu, aku akan menjelaskannya. Temui aku di kedai kopi seperti biasa, tapi ingat, jangan beritahu siapapun kalau kau menemuiku di sana. Jack mematikan ponselnya kembali. Classy berlari turun ke bawah setelah menyelesaikan riasannya. Classy, sarapan dulu, teriak Naurin saat melihat Classy berlari ke arah pintu utama. Nanti aja, aku buru-buru, Ma. Seru Classy berlari ke arah mobilnya dan melaju meninggalkan halaman mansion sendirian. Dasar anak nakal, pekik Naurin seraya menaruh nasi di atas piring suaminya. Sudahlah, kau kan sudah terbiasa dengan sikapnya yang seperti itu. Kenapa masih saja mengoceh seperti Beo? Jawablah Brian. Apa? Kau menyamakanku dengan Beo? Sembarangan. Nauren memukul lengan suaminya dengan keras, sehingga Brian hanya meringis kesakitan di sana. Tidak butuh waktu lama, Classy sudah sampai di kedai kopi yang Jack maksud. Bergegas, Classy masuk ke dalam, terlihat Jack yang memberikan kode untuknya. Kau, lepaskan maskermu. Tidak ada yang mengikutiku, dan aku tidak memberitahu siapapun, ujar Classy yang sudah duduk di depannya. Jack menurunkan maskernya di bawah dagu dan tersenyum ke arah Classy. Pergelangan tanganmu kenapa? Classy hendak menyentuhnya namun Jack menghindar. Tidak apa-apa, hanya luka kecil saja, jawabnya. Sementara di luar kedai, terlihat Rafael yang memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Ternyata Rafael sudah curiga dan terus memantau serta membuntuti Classy dimanapun dia berada.